Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aryadira dengan STBN D121211096. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas metode komputasi numerik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Untuk yang pembahasan pertama kita akan membahas metode Gauss dan Gauss-Jordan. Apa itu Gauss method? Pada metode ini dilakukan operasi pada koefisien yang ada dalam persamaan dan hasil akhirnya adalah sistem persamaan ekuivalen yang selanjutnya dapat dengan mudah diselesaikan dengan metode substitusi. Nah, kita masuk ke metode Gauss, eliminasi Gauss. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jika suatu baris tidak nol semua nol, maka bilangan pertama yang tidak nol adalah satu atau satu utama, yaitu terdapat pada baris pertama kolom pertama. Yang kedua, baris 0 terletak paling bawah satu utama, berikutnya berada di kanan satu utama baris di atasnya, yaitu terdapat pada baris kedua kolom kedua. Dan yang ketiga itu di bawah satu utama harus 0. Langsung saja kita masuk ke contoh. Untuk di sini terdapat sistem persamaan linear 3 variabel, yang itu yang pertama x tambah 2y tambah z sama dengan 6, yang kedua 3x tambah y kurang 2z sama dengan 4, dan yang ketiga 7x kurang 6y kurang z sama dengan 10. Pertama-tama kita ubah ke bentuk matriks augmented terlebih dahulu sehingga mendapat matriks seperti ini. Lalu di sini kita akan menggunakan matriks segitiga segitiga atas. Langsung saja, yang pertama kita akan menggunakan operasi baris elementer, yaitu yang pertama minus 3 dikali B1 tambah B2. Minus 3 B1, B1 kali minus 3 itu minus 3, minus 2 kali minus 3 itu dapat 6, 1 dikali minus 3 dapat minus 3, dan 6 dikali minus 3 dapat minus 18. Lalu kita tambah dengan B2, minus 3 ditambah 3 dapat 0, 6 ditambah 1 dapat 7, minus 3 ditambah minus 2 dapat minus 5, dan minus 18 ditambah 4 sama dengan minus 14. Nah, kita dapat seperti ini. Lalu kita lanjut ke baris kedua dikali sepertujuh sehingga mendapat seperti ini juga. Selanjutnya minus 7 dikali B1 tambah B3 mendapat hasil seperti ini. Dan selanjutnya minus 8B2 tambah B3 dapat hasil seperti ini. Dan yang terakhir B3 dikali minus 7 per 16, minus 16 per 7 dikali minus 7 per 16 itu dapat 1. Lalu minus 16 dikali minus 7 per 16 itu dapat 7. Dapatlah bentuk matriks segitiga atas dengan di bawah diagonal identitas itu bernilai 0. Yang terakhir kita mencari hasil akhir dengan cara substitusi. Untuk di sini dapat 3 persamaan, yaitu x kurang 2y tambah z sama dengan 6, y dikurang 5 per 7z sama dengan minus 2, dan z sama dengan 7. Pertama-tama kita substitusi z sama dengan 7 ini ke persamaan y, ke persamaan kedua untuk mencari y nya. Jadi y dikurang 5 per 7z yaitu 7 sama dengan minus 2, y dikurang 5 sama dengan minus 2, dan y sama dengan 3. Lalu yang terakhir kita substitusi z dan y ke persamaan pertama, sehingga x kurang 2 dikali 3 tambah 7 sama dengan 6, x tambah 1 sama dengan 6, dan hasil akhirnya itu x sama dengan 5. Maka didapatlah solusi persamaan sistem persamaan linear ini, yaitu x sama dengan 5, y sama dengan 3, dan z sama dengan 7. Kita berlanjut ke Gauss-Jordan method, pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih disederhanakan lagi. Prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks ekselon baris tereduksi dan metode operasi baris elementer. Matriks pada metode Gauss-Jordan dijadikan matriks identitas. Langsung masuk ke contohnya saja. Sini terdapat 3 persamaan juga, yaitu x tambah 3y tambah 2z sama dengan 4, 2x tambah 7y tambah 4z sama dengan 6, dan 2x tambah 9y tambah 7z sama dengan 4. Pertama-tama kita juga ubah ke bentuk matriks augmented sehingga mendapat matriks seperti ini. Lalu kita lakukan
cara yang sama dengan metode Gauss tadi untuk membuat yang hasil akhirnya akan membentuk suatu matriks identitas. Pertama-tama baris 2 dikurang 2 kali baris 1 mendapat hasil ini, lalu baris 3 dikurang 3 baris 1 dapat ini, lalu baris 1 dikurang 3 baris 2 dapat ini, lalu baris 1 dikurang minus 1/2 baris 1 dikurang 1/2 itu dapat 1, lalu 2 dikurang 1/2 itu dapat 0, lalu 10. Seperti ini, mendapat hasil seperti ini. Lalu setelah dapat hasil akhir ini, maka didapatlah juga solusi persamaan variabelnya, yaitu x sama dengan 26 ya sama dengan minus 2, saya tulis di sini, dan z sama dengan minus 8. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu LO factorization dan Doolittle method dan Cholesky method. Yang pertama itu LO factorization atau dapat disebut decomposition. Sebelum itu kita pahami dulu apa itu LO. Untuk U itu merupakan matriks tridiagonal atas yang merupakan matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0, yaitu A21, A31, dan A32-nya. Untuk L-nya itu merupakan matriks tridiagonal bawah yang merupakan matriks bujur sangkar yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0, yaitu A12, A13, dan A23, dan matriks diagonalnya itu yang bernilai 1. Langsung saja masuk ke contohnya. Untuk di sini terdapat matriks 2x2 yang elemennya yaitu 2, 3, 4, 10. Lalu kita cari uppernya dulu dan lowernya. Untuk uppernya kita jadikan elemen di bawah diagonal ini jadi 0. Caranya kita gunakan metode Gauss, yaitu R2 dikurang 2R1, yaitu 4 dikurang 2 dikali 2 itu dapat 4, jadi 4 kurang 4 dapat 0. Lalu 3 kali 2 itu 6, jadi 10 kurang 6 dapat 4. Dapatlah uppernya. Untuk lowernya sama saja, kita gunakan metode Gauss, tetapi kita jadikan diagonal utamanya ini menjadi 1. Setelah itu dapatlah A sama dengan LU. Jika LU ini dikalikan akan mendapat A kembali ke awal, yaitu 2, 3, 4, 10. Lanjut ke metode Doolittle. Untuk metode ini merupakan metode penyelesaian SPL yang menggunakan konsep LU decomposition. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama buat matriks A, B, dan X. Yang kedua pemisalan A sama dengan LU, LY sama dengan B, dan UX sama dengan Y. Untuk persamaan metode Doolittle yaitu sebagai berikut. UIJ sama dengan A, IIJ sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga I kurang 1, LIK dikali UKJ, di mana I lebih kecil dari sama dengan J dan J sama dengan 1 hingga N. Yang kedua itu sini L sebenarnya, jadi U nya itu salah, sebenarnya L. LIJ sama dengan AIJ dikurang sigma K sama dengan 1 hingga I kurang N, I kurang 1, LIK dikali UKJ per UII, di mana J lebih kecil sama dengan I dan I sama dengan 1 hingga N. Langsung saja masuk ke contoh. Di sini terdapat matriks di mana matriks 3x3 yang elemennya 1, 2, 1, 1, 4, 4, 2, 8, 12, dan X-nya itu X1, X2, X3, dan B-nya itu 12, 16, 40. Lalu kita gunakan A sama dengan LU untuk lowernya ini dan uppernya ini. Untuk lowernya kita mencari nilai di bawah diagonal. Untuk uppernya kita mencari nilai diagonal bagian atas. Yang pertama, iterasi pertama kita cari dulu bagian baris
Untuk baris pertama yaitu U11-nya itu sama dengan A11 yaitu 1, U12-nya sama dengan A12 yaitu 2, dan U13 sama dengan 1 yaitu A13 yaitu sama dengan 1. Lanjut ke iterasi kedua, ya kita mencari kolom pertama yaitu L21 dan L31. Untuk L21 yaitu A21 yaitu 1 per A11. A11 itu 1, jadi 1 per 1 dapat 1. Untuk L31 yaitu A31 per A11, jadi 2 per 1 dapat 2. Untuk iterasi ketiga yaitu U22, yaitu cari baris keduanya yaitu U22 dan U23. Untuk U22 sama dengan A22 dikurang L21 dikali U12, jadi 1 kali 2 dapat 2. A22-nya itu 4 kurang 2 dapat 2. Untuk U23 sama dengan A23. Nah, A23 itu 4 dikurang L21 1 dikali U31. Jadi 4 kurang 1 dapat 3. Untuk iterasi selanjutnya kita cari kolom kolom kedua yaitu L32. Untuk L32 sama dengan A32 dikurang L31 yaitu 2 dikali U12 dapat 2 dapat 4. Jadi A32 itu 8 dikurang 4 dapat 4. Untuk U22-nya yaitu 2, jadi 4 per 2 itu dapat 2. Dan iterasi terakhir yaitu untuk baris kolom ketiga yaitu yaitu U33, itu sama dengan A33 dikurang 2 dikali 1 dapat 2, dikurang lagi 2 dikali 3 dapat 6. Jadi 12 dikurang 2 dikurang 6 dapat 4. Lalu kita substitusi hasil ini ke persamaan yang ini tadi lower dan upper, sehingga didapat matriks lower dan upper ini. Lanjut ke pemisahan L Y sama dengan B. Telah didapat lower dan kita mencari Y1, Y2 dan Y3 nya. Untuk Y1 ini telah didapat yaitu 12. Lalu kita substitusi Y1 ini ke persamaan kedua yaitu Y1 ditambah Y2 sama dengan 16, sehingga didapat 4. Lalu kita juga substitusi Y1 dan Y2 ini ke persamaan ketiga yaitu 2Y1 2Y2 di 2Y1 tambah 2Y2 tambah Y3 sama dengan 40, sehingga didapat hasil Y3 sama dengan 8. Maka didapatlah Y1 12, Y2 4 dan Y3 8. Selanjutnya untuk UX sama dengan Y. Di sini dapat 4X sama dengan 3 sama dengan 8, maka X3 sama dengan 2. Lalu kita substitusi X sama dengan 3 ini ke persamaan kedua yaitu 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 4. Maka didapat X2 sama dengan min 1. Dan kita substitusi juga X2 dan X3 ini ke persamaan pertama yaitu X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 12. Maka didapat X1 sama dengan 12. Mungkin itu saja untuk contoh Doolittle. Kita lanjut ke Cholesky method. Untuk metode ini, metode dekomposisi matriks yang khusus digunakan untuk mendekomposisi matriks definite positif yang simetris menjadi matriks A sama dengan lower dikali lower transpose, atau bisa juga upper transpose dikali upper, sehingga dapat diselesaikan dengan cara untuk elemen non-diagonal itu LKI sama dengan AKI kurang sigma J sama dengan 1 hingga I kurang 1 LIJ dikali LKJ per LII untuk baris ke K, di mana I sama dengan 1 hingga K kurang 1. Untuk elemen diagonal kita gunakan cara yang ini, yaitu LKK sama dengan akar AKK dikurang sigma J sama dengan 1 hingga K kurang 1 LKJ pangkat 2. Langsung saja masuk ke contohnya. Terdapat
persamaan, yaitu 4x1 tambah 2x2 tambah 14x3 sama dengan 14, 2x1 tambah 17x2 kurang 5x3 sama dengan minus 101, 14x1 dikurang 5x2 tambah 8x3 sama dengan 155. Lalu kita ubah menjadi bentuk matriks augmented dan kita terapkan rumus tadi, yaitu ini. Kita gunakan lower, yaitu lower dikali lower transpose. Untuk lowernya seperti ini, lalu kita transpose sehingga menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita cari elemen-elemen dari matriks lower ini. Untuk L11 itu yang kita gunakan cara yang ini karena merupakan identitas matriks diagonal. Jadi L11 itu sama dengan akar A11. Jadi 4 itu akar 4 sama dengan 2. Untuk L21 yaitu A21 per L11 sama dengan 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Untuk L31 A31 per L11 itu 2. Jadi 14 per 2 dapat 7. Untuk L22 yaitu akar A22 dikurang L21 pangkat 2, jadi 1 pangkat 2. Jadi 17 kurang 1 dapat 16, akar 16 sama dengan 4. Untuk L32 itu 1 per L23. L22 kali A32 kurang L31 kali L21. 1 per 4, A32 nya itu minus 5 kurang L31 nya 7 dikali L21 nya 1, jadi 7 kali 1 7 minus 5 dikurang 7 itu dapat 2. Minus 5 dikurang 7 itu dapat minus 12. Jadi minus 12 per 4 itu dapat minus 3. Jadi lanjut ke yang terakhir, L33 sama dengan akar A33 83 dikurang L31 kuadrat dikurang L32 kuadrat. 83 dikurang 31 itu 7 kuadrat dikurang minus 3 kuadrat. 49 di sini minus 3 kali minus 3 dapat 9. Jadi dapat 40 jadi dapat 83 dikurang 49 40 30 34 ya. 34 kurang 9 ya dapat 25. Akar 25 itu dapat sama dengan 5. Lalu kita substitusi hasil ini ke persamaan yang tadi yang L kali L transpose, maka didapat L-nya itu ini dan L transpose-nya ini, dan jika dikali akan mendapat hasil matriks awalnya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan ketiga, yaitu Jacobi dan Gauss-Seidel iteration. Yang pertama, Jacobi iteration. Untuk tiap iterasi, ubah nilai X pangkat K tambah 1 dengan nilai X pangkat K yang sudah didapatkan dengan rumus pencarian nilai X untuk tiap iterasi. Rumusnya itu XI pangkat K tambah 1 sama dengan 1 per AII dikali BI dikurang sigma J tidak sama dengan I, AIJ XJ pangkat K, di mana I itu sama dengan 1, 2, hingga N. Langsung saja ke contohnya. Di sini terdapat persamaan, yaitu yang pertama 3x1 tambah x2 kurang x3 sama dengan 5. Yang kedua min x1 tambah 3x2 tambah x3 sama dengan minus 4. Yang ketiga 2x1 tambah 2x2 kurang 5x3 sama dengan 1. Lalu kita mencari x1, x2, dan x3 pangkat n-nya dari menggunakan persamaan ini. Nah, didapatkan x1-nya itu sama dengan 5 didapat dari b1-nya dikurang x2 ditambah x3 per 3. Untuk x2-nya itu minus 4 dari b2 tambah x1 dikurang x3 per 3, dan x3 nya itu 1 kurang 2x1 kurang 2x2
per 5. Lalu kita mencari nilainya, di mana itu X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Untuk iterasi pertama, untuk X1, 5 dikurang X2 tambah X3 per 3. 5 dikurang 0 didapat dari sini, 0 tambah 0 per 3. Jadi 5 per 3 sama dengan 1,667. Untuk X2 nya itu minus 4 tambah X1 kurang X3 per 3 sama dengan minus 4 tambah 0 kurang 0 per 3 dapat minus 1,333. Dan untuk X3 nya itu yaitu 1 kurang 2X1 dikurang 2X2 per 5 sama dengan 1 dikurang 2 dikali 0 dikurang 2 kali 0 per 5. Jadi dapat 0,2. Jadi didapat X1 nya itu 1,667, X2 nya itu sama dengan minus 1,333 dan X3 nya itu sama dengan 0,2. Lalu iterasi keduanya, kita substitusi tadi yang didapat tadi X1, X2, X3 nya ke persamaan selanjutnya, pangkat selanjutnya, iterasi selanjutnya, yaitu X1 pangkat 1 sama dengan 5 dikurang X2 tambah X3 per 3 sama dengan 5 dikurang 1,667 dikurang 1,333 per 3 sama dengan 2,1778. Untuk X2 pangkat 1 iterasi selanjutnya sama dengan minus 4 tambah X1 tambah kurang X3 per 3 sama dengan minus 4 tambah 1,667 kurang 0,2 per 3 sama dengan 0,8444. Nah untuk X3 iterasi selanjutnya sama dengan 1 kurang 2X1 kurang 2X2 per 5 sama dengan 1 kurang 2 kali 1,667 kurang 2 dikali minus 1,333 per 5 sama dengan 0,6667. Lalu untuk iterasi selanjutnya didapat untuk 3 iterasi selanjutnya 3 dan 4 seterusnya didapatlah persamaan XI nilai mutlak dari XI K tambah 1 dikurang XI pangkat K per XI pangkat K tambah 1 lebih kecil dari epsilon, di mana I itu sama dengan 1, 2, 3, 1,2,3 sampai N. Nah selanjutnya itu Gauss-Seidel iteration sama dengan Jacobi iteration, tapi ini dilakukan update nilai X1 hingga Xn dilakukan untuk setiap pencarian nilai X dengan rumus pencarian nilai X nya itu XI pangkat K tambah 1 sama dengan 1 per A II kali BI kurang sigma J sama dengan 1 hingga I kurang 1 AIJ XJ pangkat K tambah 1 dikurang sigma J sama dengan I tambah 1 sampai hingga N AIJ XJ pangkat K, di mana I itu 1 hingga N. Nah, masuk saja ke contohnya. Contoh soalnya sama dengan yang tadi, tetapi kita menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Sama saja kita mencari juga X1 pangkat N-nya juga. Nah, langsung saja kita masuk ke iterasinya. Untuk iterasi pertamanya, X1 itu 5 kurang X2 tambah X3 per 3 sama dengan 5 kurang 0 tambah 0 per 3 sama dengan 1,667. Untuk X2 nya itu minus 4 tambah X1 kurang X3 per 3. Minus 4 X1 nya langsung nilai X1 nya tadi langsung kita masukkan ke X2 nya. Jadi minus 4 tambah 1,667 kurang 0 per 3 sama dengan minus 0,778. Nah untuk X3 nya sama dengan 1 kurang 2X1 kurang 2X2 per 5 sama dengan 1 kurang 2 kali 1,667 kurang 2 kali 0,778 didapat dari X2 nya tadi per 5 sama dengan minus 0,156. Didapatlah X1, X2 dan X3 nya, sehingga untuk iterasi 2, 3, 4 dan seterusnya didapatlah persamaan XI nilai mutlak dari XI K tambah 1 dikurang XI pangkat K per XI pangkat K tambah 1 lebih kecil dari epsilon, di mana I sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Nah materi selanjutnya yaitu
pembahasan selanjutnya adalah inclusion of matrix eigenvalues. Yang pertama itu ada Griggs-Gorin's theorem. Ini digunakan untuk mencari interval eigenvalue, dan untuk tiap baris pada matriks A terdapat persamaan, yaitu nilai mutlak dari lambda kurang A II lebih kecil sama dengan sigma nilai mutlak AIJ, di mana J tidak sama dengan I, dan I merupakan elemen dari 1,2 hingga N, dan N itu merupakan dan setiap nilai eigen ANN itu mutlak AII lebih besar dari sigma mutlak AIJ, di mana J tidak sama dengan I dan I sama dengan 1,2 hingga N. Dan untuk teorema ini untuk tiap elemen diagonal akan menjadi pusat cakram. Lalu lanjutkan dengan jari-jari cakram Griggs-Gorinnya, gunakan rumus sigma J tidak sama dengan I nilai mutlak AIJ. Dengan adanya R, kita dapat menentukan batas interval eigenvalue-nya. Langsung saja ke contohnya. Di sini terdapat cakram 3 buah cakram yang akan kita cari menggunakan teorema Griggs-Gorin. Di sini terdapat matriks yaitu -1, 3, -4, 2, 4, 1, -4, 2, -9. Lalu terdapat rumus persamaan itu dari rumus ini didapatlah persamaan-persamaan di bawah ini, yaitu mutlak A lambda dikurang A11 lebih kecil sama dengan mutlak A12 tambah A13, dan ini dapat juga mutlak lambda kurang A22 lebih kecil sama dengan A21 tambah A23, dan lambda dikurang A33 lebih kecil sama dengan A31 tambah A32. Untuk baris pertama kita gunakan ini ya, sehingga didapat mutlak lambda dikurang -1 lebih kecil sama dengan A12 nya itu 3 dan A13 nya itu -4 tambah -4. Lalu baris keduanya mutlak lambda kurang 4 lebih kecil sama dengan mutlak 2 tambah mutlak 1. Dan untuk baris ketiganya itu mutlak lambda dikurang -9 lebih kecil sama dengan mutlak -4 tambah 2. Nah, kita next. Maka diperoleh sigma J tidak sama dengan I mutlak AIJ. Untuk R1, R2, R3 nya kita cari juga. R1 nya mutlak A12 ditambah A13, di mana intervalnya itu P lebih kecil sama dengan lambda ini lebih kecil sama dengan Q. Untuk R2 itu sama dengan mutlak A21 tambah A23, mana intervalnya itu R lebih kecil sama dengan lambda lebih kecil sama dengan S, dan R3 nya itu sama dengan mutlak A31 tambah mutlak A32, di mana interval K lebih kecil sama dengan lambda lebih kecil sama dengan 1, di mana itu C1 nya itu berpusat di C1 nya berpusat di -1,0, C2 nya berpusat di di 4,0, dan C3 nya berpusat di -9,0. Dan untuk untuk cakram pertama jari-jarinya itu A12 nya A12 tadi itu 3 ditambah -4 dapat 7, karena nilai mutlak tidak mungkin negatif. Maka intervalnya itu dari -8 lebih kecil sama dengan lambda lebih kecil sama dengan 6. Nah, untuk cakram 2 nya jari-jari 2 itu A21 nya itu 2 tambah A23 nya itu 1 sama dengan 3, intervalnya itu 1 lebih kecil sama dengan lambda lebih kecil sama dengan 7. Dan untuk cakram ketiga itu R3 sama dengan A31 nya -4, A32 nya itu 2, sehingga sama dengan mendapat 6, intervalnya itu ada di -5
15 lebih kecil sama dengan lambda lebih kecil sama dengan minus 3. Maka didapatlah lambda 1, lambda 2, dan lambda 3, yaitu sama dengan 0, 5, dan minus 11. Nah, kita lanjut ke teorema Square. Untuk teorema Square digunakan untuk mencari nilai batasan kesalahan error bound atau error bounds untuk eigenvalue pada suatu matriks persegi. Misalkan sebuah matriks A sama dengan AJK yang merupakan n kali n matriks, maka untuk setiap eigenvalue-nya lambda 1 hingga lambda n, yaitu mutlak lambda m pangkat 2 kuadrat lebih kecil sama dengan sigma i sama dengan 1 hingga n, mutlak lambda i pangkat 2 lebih kecil sama dengan sigma j sama dengan 1 hingga n, dan sigma k sama dengan 1 hingga n, mutlak AJK pangkat 2, dengan lambda m merupakan batas maksimum eigenvalue matriksnya. Dan persamaan kedua pada rumus di atas berlaku hanya jika A transpose A sama dengan A kali A transpose atau AHA sama dengan AH matriks atau matriks normal. Langsung ke contohnya. Di sini terdapat matriks A sama dengan 2, minus 1, minus 1, 4. Carilah batasan untuk eigenvalue-nya. Kita buktikan dulu untuk matriks normal. Apakah ini termasuk matriks normal? Kita menggunakan cara transpose yang tadi, syarat yang ini. Yaitu A transpose kali A sama dengan A kali A transpose. Untuk A transpose-nya kita ubah jadi 2 minus 1 minus 1 4 kali 2 minus 1 minus 1 4. Maka didapatlah 5 minus 6 minus 6 17 yang nilainya sama dengan A kali A transpose. Ya. Jadi ini termasuk matriks normal. Lalu lanjut ke untuk mencari eigenvalue-nya. Nilai eigen. Dimana determinan A kurang I sama dengan 0. Determinan matriks A nya itu 2 minus 1 minus 1 4 dikurang eigen 1 identitas yaitu 1 0 0 1 sama dengan 0. Lalu cari determinan 2 minus 1 minus 1 4 dikurang, kita kali masuk jadi lambda 0 0 eigen 0 0 eigen sama dengan 0. Lalu determinan 2 dikurang eigen lambda dikurang 1 lalu 4 kurang eigen. Lalu kita determinankan 2 dikurang eigen dikali 4 kurang eigen, lalu minus 1 dikurang minus 1 dikali minus 1, jadi minus 1 minus 1 dapat 1. Jadi didapat eigen kuadrat kurang 6 eigen tambah 7 sama dengan 0. Dapat eigen satunya itu 1,5858, eigen 2 nya itu 4,4242. Nah, lalu kita lanjutkan untuk mencari eigen m nya. Eigen m mutlak eigen m pangkat kuadrat lebih kecil sama dengan, lalu langsung masukkan saja 1,5858 kuadrat tambah 4,4142 kuadrat lebih kecil sama dengan 2 kuadrat tambah minus 1 kuadrat tambah minus 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini dapat dari nilai matriksnya. Nah, lalu lambda m kuadrat lebih kecil sama dengan 2,5148 tambah 19,4852 lebih kecil sama dengan 4 tambah 1 tambah 1 tambah 16. Lalu eigen m nya itu lebih kecil sama dengan akar 22, lebih kecil sama dengan akar 22. Lalu eigen m nya itu lebih kecil sama dengan akar 22 lebih kecil sama dengan 4,6904. Didapatlah nilai eigen m nya. Nah, lanjut ke teorema selanjutnya, itu Perron's Theorem. Perron's Theorem menyatakan bahwa jika sebuah matriks persegi A dengan elemen positif, maka matriks A memiliki sebuah nilai eigen maksimum yang juga bernilai positif dan memiliki eigen vektor dengan semua elemen bernilai positif. Lanjut ke contohnya saja. Sama yang dengan yang tadi. Kita di sini terdapat matriks A yaitu 3 2 1 1. Yang pertama kali kita mencari nilai eigen dari matriks A ini. Caranya itu determinan A dikurang
agent I. Determinan 3211 dikurang agent 1001 sehingga didapat sama dengan 3 dikurang agent 211 kurang agent. Lalu kita determinankan sehingga didapat ini agent kuadrat dikurang 4 agent tambah 1 sama dengan 0. Didapatlah agent satunya sama dengan 3,73. Lalu kita ternyata didapat agent satunya itu 3,73 dan agent 2 nya itu 0,26. Lalu untuk agent satunya kita masukkan 3,73 ke persamaan 3211 di sini x-nya itu x1 x2 sama dengan 3,73 x1 3,73 x2. Lalu 3x1 tambah x2 sama dengan 3,73 x1. x2 nya itu sama dengan 0,73 x1. Untuk x1 tambah x2 sama dengan 3,73 x2, di mana x1 itu sama dengan 2,73 x2. Jadi x-nya sama dengan x2 sama dengan x1, x2 nya itu 0,73. Misalkan x1 sama dengan k, maka x sama dengan k kali 1 dengan 0,73. Itu saja. Lanjut ke Collatz inclusion theorem. Jika suatu matriks A sama dengan Aij berukuran n kali n dengan elemen-elemennya semua positif, dan jika X adalah vektor real dengan komponen positif X1 hingga Xn dan Y sama dengan Ax, maka selang tertutup di sumbu real yang dibatasi oleh dua quotient terkecil dan terbesar dari n quotient Qj sama dengan Yj per Xj setidaknya mengandung suatu nilai eigen dari A. Langsung ke contohnya, diberikan sebuah matriks A dengan ordo 2x2 dengan elemen 2,1, 1,3 dengan vektor X sama X-nya itu 1,2. Dan dapatlah tadi matriks A itu 2, 1, 1, 3 dan X-nya itu 1, 2. Lalu kita masukkan rumusnya itu Y sama dengan AX. Y sama dengan 2, 1, 1, 3, 1, 2. Lalu kita kalikan sehingga didapat 4 dengan 7. 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 1, 1. Oh, 2 kali 1, 2 dan 1 kali 2 tambah 1 kali 2 itu 2. Jadi dapat 4. Untuk ini 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. Jadi 1 tambah 2, 1 tambah 6 itu 7. Jadi dapat 4 dan 7. Untuk Qj nya sama dengan Yj per Xj. Q1 nya kita dapat sama dengan Y1 per X1. Y1 nya tadi 4. X1 nya itu 1. Ini X1 nya ini 1. Sama dengan 4. Untuk Q2 nya itu Y2 nya itu 7. Dan X2 nya itu 2. Sehingga didapat 3,5. Maka didapatlah 3,5,4 terdapat suatu nilai eigen A. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada tree diagonalization dan QR factorization. Yang pertama itu tree diagonalization atau yang kita gunakan itu Householder's method. Untuk suatu matriks A yang simetris dan berukuran n kali n dapat dituliskan AI sama dengan PI kali AI sama dengan 1 PI dengan AN kurang 2 sebagai matriks tridiagonalnya. Dengan demikian iterasi akan dilakukan sebanyak n kurang 2 kali. Untuk menghitung matriks P dapat dilakukan dengan PR sama dengan identitas dikurang 2 V lambda kali VR kali VR pangkat T transpose. Dengan rumus komponen V1 sama dengan V11 sama dengan 0, V21 nya itu akar 1/2 kali 1 ditambah mutlak A21 per S1 dan VJ1 nya itu sama dengan AJ1 sin A21 per 2V21 S kali S1, di mana S1 sama dengan akar A21 kuadrat tambah A31 kuadrat tambah hingga tambah AN1 kuadrat. Langsung saja ke contohnya. Di sini terdapat matriks yang akan kita kerjakan. Pertama mencari alfanya itu minus sin
A21 dikali A21 kuadrat tambah A31 kuadrat pangkat 1/2. Alfa sama dengan minus, sainnya itu plus, dikali 0,04 kuadrat tambah 0,44 kuadrat di pangkat 1/2, sehingga didapat alfanya itu minus 0,44181444. Nah, selanjutnya kita cari ininya, y-nya sama dengan 1/2 alfa kuadrat kurang 1/2 alfa kali A21 pangkat 1/2, didapatlah 0,32624573. Lalu untuk W1 nya itu sama dengan 0, W2 nya itu A21. Lalu kita substitusikan ini ke persamaan yang ini untuk mendapatkan hasil W1, W2 dan W3 nya. Untuk W2 nya itu A21 dikurang alfa per 2Y, 0,04 dikurang minus 0,44181444 per 2 dikali 0,32624573, sehingga didapatkan 0,7384229. Untuk W3 nya itu A31 per 2 Y sama dengan 0,44 per 2 dikali 0,3262453 sama dengan 0,67433832, sehingga didapatlah W1 sampai W3 nya. Lalu kita substitusikan ini ke persamaan yang ini, WW pangkat T sama dengan, dapatlah ini, dan H sama dengan identitas dikurang 2 WW transpose, ya H nya itu H sama dengan identitas dikurang 2 W ini WW transpose yang ini, sehingga didapat 1000 minus 0,09053584 minus 0,99589328 dan 0 di sini minus 0,99589328 dan 0,09053568. Nah, kita lanjut mencari HAH-nya. HAH-nya itu didapat tadi H dikali matriks A dikali H, sehingga didapat hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke QR factorization. Pada metode ini kita mengaplikasikan Gram-Schmidt proses pada tiap kolom matriks A, n kali n. Tiap kolom A, n akan dinormalisasikan dan diorganisasikan. Matriks akan diubah ke dalam bentuk A sama dengan QR, di mana Q sama dengan A1, A2 hingga AN sama dengan E1, E2 hingga EN. Untuk mencari nilai E1, misalkan U1 sama dengan A1 lalu, maka dapat U1 sama dengan A1, di mana E1 sama dengan U1 per mutlak U1. Untuk U2 sama dengan A2 dikurang A2 dikali E1 dikali E1. Dan di mana E2 sama dengan U2 per mutlak U2. Lanjutkan hingga sampai untuk K sama dengan 2 hingga N kurang 1. Lalu masuk saja langsung ke contohnya. Di sini terdapat matriks A 1 minus 4 2 3 2 2. Kita akan mencari Q dan R-nya. Untuk Q aksen 1 sama dengan A1, maka 122 122. Untuk Q1-nya sama dengan 1 per ini Q1 aksen kali Q aksen 1. Nah, untuk R11 itu sama dengan mutlak ini Q aksen 1. QI aksen itu akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Maka didapat 1/3 dikali matriks 1 2 2. Dapat matriks 1/3, 2/3 dan 2/3. Lalu kita masukkan nilai ini ke Q-nya. Nah, kita lanjut untuk mencari A2-nya.
dan untuk R-nya telah didapat 3 untuk R11-nya. Nah, untuk R12-nya itu sama dengan Q1 transpose dikali A2. Q ini tadi Q1-nya kita transpose, lalu kita kalikan dengan A2-nya. Untuk A2-nya itu minus 432, sehingga didapat 2. Lalu untuk Q aksen 2-nya sama dengan A2 kurang R12 dikali Q1. A2-nya tadi dapat 2. A2-nya itu minus 4. 3 dan 2 per 3. Dikurang 2 dikali R12-nya. R12-nya itu 2 dikali ini 1/3, 2 per 3, 2 per 3. Lalu kali Q1-nya itu dapat ini. Sehingga sama dengan didapat Q aksen 2-nya itu minus 14 per 3, 5 per 3, dan 2 per 3. Lalu kita masukkan tadi R12-nya di sini, yaitu 2. Lalu untuk R12-nya telah didapat. Untuk ini selanjutnya R22-nya sama dengan ini mutlak Q2 aksen akarnya itu minus 14 per 3 kuadrat tambah 5 per 3 kuadrat tambah 2 per 3 kuadrat sama dengan akar 25, itu sama dengan 5. Lalu kita masukkan R22 ini di sini, dapat 5. Nah, kita cari yang terakhir itu yang Q2-nya sama dengan kuadrat Q2 aksen kali Q2. Dapat tadi 1/5 dikali Q aksen 2-nya itu minus 14 per 3, 5 per 3, dan 2 per 3. Sehingga didapat minus 14 per 15, 1/3, dan 2 per 15. Lalu kita masukkan ke sini. Sehingga didapatlah matriks A-nya itu 1, 2, 2, minus 4, 3, 2. Untuk Q-nya itu 1/3, 2 per 3, 2 per 3, minus 14 per 15, 1/4, 2 per 15, dan R-nya itu 3025. Nah, untuk persamaan diferensial langsung saja kita ke contohnya. Didapat ini, lalu dapat ini. Nah, sekian dari saya Farhan Aryadira dengan STB 096 mengucapkan sekian dan terima kasih.